Coba teman-teman sekarang lihat ke judulnya. Materi ajar pertemuan ke-7 itu Delivering a Presentation Part 1. So this thing would be focused on how to present something. How to present something in a very simple way yang pertama. Yang nanti yang kedua, teman-teman akan saya ajak untuk how to deliver something more than such introduction. Jadi lebih dari sekedar introduction aja. Nanti ada describing something juga. Jadi yang saya inginkan adalah nanti goal dari delivering a presentation. Jadi teman-teman itu bisa untuk present something dalam bahasa Inggris, gitu ya. Let me start. Jadi kalau present something, teman-teman, nanti kalau misalnya terlalu cepat untuk menangkap apa yang Miss-nya sampaikan, bisa interupsi. Atau kalau teman-teman merasa mencatat itu lebih takes time, silakan screenshot. Oh, nanti akan Miss-nya upload juga materinya ya. Oke, yang pertama yang kalian perlu pastikan untuk bisa deliver, yang pertama itu person dulu ya. Deliver someone. Maksudnya deliver di sini bukan untuk mengirim ya, tapi how to make the people know about someone. Nah, jadi yang saya inginkan adalah teman-teman di sini bisa memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, who are you? Jadi, you need to let people know, memberitahu orang lain siapa diri Anda. Ini bukan hanya tentang my name is Nia, tapi lebih dari itu. Lebihnya di mana? Nanti kita bahas. Oke, yang kedua adalah what are your job and your position? Oke. Sekarang posisikan diri Anda bukan hanya sebagai seseorang, tapi seseorang yang menjabat di posisi tertentu atau bekerja di kantor atau divisi tertentu. Oke, jadi teman-teman nanti selain menceritakan siapa namanya, memberitahu orang lain siapa namanya, juga memberitahu kalian untuk kerja di mana dan kesibukan apa, gitu ya. Oke, next, who are your audience? Yang saya mau pastikan teman-teman adalah memastikan bahwa siapa sih audiens kalian, penonton kalian itu siapa. And then, what topic are you going to present? Misalnya hari ini kalian ingin mempresentasikan satu produk. Ya, tapi sebelum ke produknya, kalian memastikan bahwa mereka tahu, audiens kalian tahu siapa diri Anda. Dan kalian tuh dari mana gitu loh. Misalnya kalian tuh adalah sales and marketing dari Hotel Fasa. Nah, mereka harus tahu bahwa kalian itu bagian dari Hotel Fasa. Yang kerjanya adalah selling and marketing. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin menceritakan sesuatu tentang Hotel Fasa nantinya, nah Hotel Fasa yang bagian apa? Is it about the room? Is it about the restaurant? Is it about the hall or something? Nah itu kalian harus memastikan ya kalian menguasai topik yang akan kalian bawakan ke presentasi. Selanjutnya, what do you want to achieve in the presentation? Artinya kalian paham apa sih goal kalian dalam berbicara kali ini. Gitu. Sampai sini dipahami? Paham, Miss. Baik. Oke. Sekarang, bagian di who are you means that you need to greet your audience. Greet itu apa sih? Greet itu apa? Anyone? Anyone? Greet itu apa? Menyapa. 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 You need to greet your audience. Jadi kalau pertama kali misalnya masuk ke kelas itu kan pasti misalnya salam tuh. Terus kalian misalnya pastikan itu tuh waktunya apa? Malam, siang, pagi.
malam-malam, then I just say good evening everybody or good evening guys. Tergantung siapa nanti audiens kalian. Kalau audiens kalian itu lebih suaranya lebih casual, ya kalian boleh menggunakan guys. Gitu. Kalau lebih formal, kalian boleh menggunakan ladies and gentlemen. Oke. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk greeting your audience. Kalian boleh screenshot ini, boleh catat ini, tapi ritme-misnya tetap ya, karena banyak yang harus misnya sampaikan. Nanti kalau misalnya kecepatan, boleh interupsi dan tanya. Okay. Ada good morning, afternoon, ladies and gentlemen. Ada hello, hi everyone. First of all, let me thank you for all coming here today. Artinya adalah pertama-tama perkenankan. Saya berterima kasih atas kedatangan kalian pada hari ini. It's a pleasure to welcome you today. Sangat menyenangkan bisa menyapa atau menyambut kalian hari ini. Selanjutnya, I'm happy or delighted. Happy atau delighted itu sama, bahagia, joyful bisa. That so many of you could make it today. Maksudnya di situ yang E adalah saya bahagia, saya senang bahwa banyak di antara kalian bisa hadir di acara malam hari ini. It's good to see you all here today. Sangat menyenangkan bisa bertemu dengan kalian di sini. Oke. Selanjutnya, introducing yourself. Sekali lagi Miss-nya ingatkan bahwa introducing di sini bukan hanya hello, hi, my name is Sofiatun Laili, bukan hanya itu. Jadi, how to make sure people get your attention. Orang-orang mendapatkan apa namanya? Kalian mendapatkan perhatian dari orang-orang maksudnya ya. People get you get their attention maksudnya. Anda mendapatkan perhatian dari audience. Gitu. Okay guys, let me introduce myself first. I am Nia from STIE Pemuda. Nah, misal seperti itu. Itu lebih singkat ya. For those of you who don't know me, my name is gitu. Artinya apa sih for those who don't know me? Bagi kalian yang belum kenal dengan saya, gitu kan, my name is Nia. Kalian bisa bilang seperti itu. For those who don't know me, my name is Nia. Oke, yang C sekarang, let me just start by introducing myself. My name is Nia. Mari kita buka acara malam ini dengan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nia. Nah, seperti itu. I'd like to introduce myself. I am Nia from STIE Pemuda. So that would be your how to introduce yourself. Nah, introducing yourself ini saya ingatkan kembali, tidak hanya my name is siapa, I am from apa. Jadi ada kata-kata di mana itu bisa catching di telinga pendengar atau audience supaya kalian itu diperhatikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini nama, oke. Kalau dalam public speaking, ini namanya adalah pembuka yang powerful. Jadi kalian, hello guys, gitu. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Kurniawati. Nah, seperti itu. Jadi tiba-tiba kalian ngomong my name is Nia, itu kan rasanya out of the blue ya, tiba-tiba banget gitu. Tapi kalau kalian mengutarakan apa namanya, mukadimahnya atau pembukanya seperti let me introduce myself first, jadi kalian punya perhatian dari penonton. Nah, sekarang, nah ini adalah ini, I work for Schneider Electric in the finance department. Schneider is the world leader, bla bla bla. Nah itu hanya yang E ini hanya sekedar pembuka aja, nggak begitu penting-penting banget. Tapi nanti kita akan penting untuk selanjutnya ya. Sekarang saya mau kasih kalian a change to set up in a paragraph. Tolong masukkan introduksi yang benar. Saya kasih 2 menit, nanti saya tunjuk ya. Silakan diisi, lalu nanti saya tunjuk untuk dibaca. Oke, silakan.
Okay, let's start. Jihan, please fill the blank spaces. Terus masukin apa yang perlu kamu masukin. Okay, Jihan, please. Do you hear me, Jihan? I cannot hear you, Jihan. Sorry. Halo, Jihan. Bentar nih, aku udah volume paling tinggi loh, udah. I'm sorry, Jihan. Sorry, I cannot hear you. Sofiatun boleh ngomong nggak? Boleh ngomong, Sofiatun? Bisa, Miss. Ya, bisa. Saya bisa dengar Sofiatun, tapi tidak dengan Jihan. Gimana? Bagian saya menjawab, Miss. Boleh diulangi? Bagian saya menjawab, Miss. Oh, bukan, masih Jihan. Jihan nggak bisa? Keep dulu deh, nggak apa-apa. Jihan nanti kalau sudah bisa. Boleh, Sofiatun? Saya, Miss. Baik, Miss. Ya, silakan. Let me just start by introducing myself. My name is... Introducing. Let me just start by introducing myself. My name is Sofiatun Laili. I am currently contributing for the Sunny Electrode Company. I'd like to thank you very much for valuable cooperation and attention. Oke, boleh diartikan nggak? Ya. Pertama-tama, saya ingin mengawali perkenalan diri saya. Nama saya adalah Sofiatun Laili. Dan kalian tahu saya bagian dari Sony Electronic Company. Oke. Like. Lanjut ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan perhatiannya. Oke, that's good. Oke. Lanjut ya. Thank you, Via. Ya, Miss. Okay. Now, how to tell what are your job and your position. Jadi sekarang, ini ada satu paragraf, Miss-nya bacakan, nanti Miss-nya bantu translate. Good morning everybody, selamat pagi semuanya. Thank you for coming to my talk today. Terima kasih telah datang di acara saya, atau ceramah saya, atau materi saya pagi hari ini. My name is Fernan. Nama saya Fernan. I'm from Politeknik Indonesia and I work in design department. Saya bekerja di Politeknik Indonesia dan saya bekerja di Departemen Desain, Divisi Desain. First of all, thank you for all coming here today. Pertama, terima kasih Anda sudah datang hari ini. Let me introduce myself. I am Fernan. I work for Public Relations Department in Politeknik Indonesia. Jadi intinya, Anda menceritakan apa yang Anda kerjakan di kantor. Not only telling your name, but also your division and your position or your job.
in your office. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Okay, now introducing job and where your department is. Jadi di mana departemen kalian tuh, divisi kalian tuh di mana, dan job kalian tuh apa. Nah, I am the marketing manager. I'm a website developer. Terus ada lagi, I work for Profesor Subarka. Then I work for Polytechnic Indonesia. I am in Quality Assurance Department. Ya, I am in Public Relation Department. Gitu. Introducing duties and responsibility. Jadi kalau ngomongin pekerjaan dan divisinya, jangan hanya menyebutkan kerjanya apa dan divisi apa. Selain itu, Anda perlu menceritakan apa yang Anda kerjakan dan apa yang menjadi tanggung jawab Anda dalam satu divisi tersebut. Gitu ya. Pertama, setelah menceritakan bahwa Anda bekerja di marketing department, Anda boleh menjelaskan I responsible for selling, I responsible for production, I am in charge of running advertising campaign. Jadi saya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas periklanan gitu kan. Oke, selanjutnya, I take care of raw material before production. Saya menangani materi-materi mentah sebelum pencetakan, sebelum produksi, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. I organize the recruitment and training. Saya mengolah atau menata the recruitment and training. Saya itu kerjanya di bagian rekrutmen dan training dan pelatihan. Jadi kerjaan saya adalah mengatur langkah-langkah atau pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan. Lanjut, yang terakhir, I deal with administrative matters in my company. Saya bekerja untuk menangani hal-hal administrasi di perusahaan saya. Oke, itu untuk job and responsibility, duties and responsibility. Jadi tadi urutannya apa? Menceritakan nama, ya. Terus kerja di mana? Terus lanjut sekarang duties and responsibility. Jadi tugas dan tanggung jawabnya itu apa? Oke, next. Introducing kind of company and location. Jadi ini satu paket ya teman-teman ya, selain nama, terus kerjanya di mana? Kerjanya sebagai apa tanggung jawabnya, dan di company mana. Nah, sekarang, oke. Boleh saya minta tolong untuk Ana, please read this paragraph. Ana? Ya, Miss. Ya, silakan. I am a head of Polytechnic Indonesia. It's located in Surabaya. It is education, training, and job marketing institute which has the excellent programs that applicable to the world of industry of business. Oke. Ana kalau baca ini apa, Ana? Excellent. 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 Oke. Terus ini Ana? Applicable. 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 Oke. Ini boleh diulangi? Institute. Institution. 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 Okay. Institution. Industrial. 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 Oke. Industrial. Ulangi boleh?
Industrial. Oke. Ini bukan business tapi Bus. Business. bukan business tapi apa? Business. Bis. Business. Jadi apa yang kita dengar dalam bahasa Indonesia ini adalah bisnis dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke. Jadi ini tuh menceritakan perusahaan apa sih yang kalian sedang bekerja di dalamnya dan mengelola apa perusahaan itu. Nah, di sini saya menceritakan seorang kepala dari Perlihatkan Indonesia. It's located in Surabaya. Lokasinya ada di Surabaya. Ya. Ya, di-mute dulu sini, boleh? Nggak tolong? Oke, thank you. It is education, training, and job market institution. Jadi kalau saya bilang iris, berarti itu merujuknya kan pada Politeknik Indonesia. Jadi Politeknik Indonesia adalah institusi pendidikan, pelatihan, dan job market atau penyaluran kerja, which has, di mana dia memiliki program yang sangat bagus, excellent program, that applicable, yang dapat diaplikasikan to the world or of industrial or business, yang dapat diaplikasikan di industri atau bisnis. Gitu. Oke. Jadi dari semua paragraf yang saya ceritakan ke kalian, ya, ada beberapa kata-kata yang dinamakan dengan sequencer, di mana kalian itu mempunyai jeda atau cara untuk bisa memberikan jeda sebelum memasuki pembicaraan selanjutnya, atau mengawali, atau malah mengakhiri. Ya. Jadi di sini ada first of all, pertama-tama, and then to begin with, gitu. Untuk mengawali, to start with, ya. Untuk mengawali juga, firstly, pertama-tama, secondly, ya. Yang kedua, next, then later, subsequently, after that. Next itu selanjutnya, then itu selanjutnya juga, later, nanti, subsequently, setelah ini, nah itu bisa. Ya. Ada untuk mengakhiri, ada finally, last of all, in the final part. Oke. The seconds. Di sini teman-teman, penggunaan sequencer itu teraplikasikan. Yang pertama tadi kan ada first untuk mengawali, tapi awalnya kita bisa menggunakan good afternoon ladies and gentlemen, it's pleasure to be here with you today. Ya, sangat senang sekali untuk bisa bertemu Anda pada hari ini. First, ya, untuk mengawali, pertama-tama, I'd like to introduce myself. Saya akan mengenalkan diri saya. I am Nia from STIE Pemuda. Gitu ya. Then after this, saya lanjut lagi. After this, my partner will elaborate, explain, or show you apa. Jadi ini tentang topiknya nih untuk yang kedua. After this, my partner will elaborate or explain or show you something. Nah, something ini topik yang akan dibahas. Okay. Last but not least, I will tell you the price. Nih, udah menceritakan macam-macam. Urut-urutannya nih, terakhir adalah menceritakan atau memberitahu tentang harganya. Gitu. Last but not least, I will tell you the price. Saya akan menjelaskan tentang harganya. Ya. Nah, sekarang introducing your topic. What I'd like to present you today is, nah, ini menceritakan tentang topiknya adalah di mana kalian memulai sudah ingin menceritakan apa yang ingin kalian misal presentasikan. Topik itu apa? What I like to present you today is, nah, kata-katanya adalah yang ingin saya presentasikan.
Yang ingin saya presentasikan pada malam hari ini adalah, nah adalahnya itu tergantung dari topik masing-masing. And then I'm here today to present apa? Saya berdiri di sini sekarang untuk memberikan Anda gambaran tentang, misalnya seperti itu. Today's topic is, topik hari ini adalah apa? Gitu. The subject or topic of my presentation is, sama, subjek atau topik dari presentasi pada malam hari ini adalah apa? In my presentation, I would like to report on, ya, jadi di presentasi kali ini saya akan melaporkan tentang apa? In my talk, I will tell you about, di dalam apa namanya, presentasi kita atau presentasi kami pada hari ini, saya akan membicarakan tentang itu. Ya, itu untuk topik, introducing your topic. Nah, kenapa misalnya bagi menjadi beberapa part nantinya? Karena kalau malam hari ini kita bahas tentang apa namanya, semuanya, kalian bisa bingung. Jadi yang pertama kita tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan. Yang pertama kita tadi membahas tentang how to present something. Ya. Tadi udah sampai mana nih? Who are you? What are your job and position? Ya kan? Anda tadi sudah bisa memahami, semoga ya, bagaimana caranya menceritakan diri Anda kepada orang lain ya, secara profesional. Di sini secara profesional. Selanjutnya ada menceritakan what are your job and your position. Jadi apa yang jadi pekerjaan kalian, dan kalian kerja di mana, terus posisinya tuh di mana, gitu kan? Maksudnya di divisi apa, dan kerjaan kalian tentang apa, tadi kan sudah saya share juga. Terus 3, 4 dan who are your audience belum saya bahas ya, mungkin ada di part 2 nanti. What topic are you going to present, itu sudah, topiknya sudah. Nah, part 2 nanti who are your audience, ini how to acknowledge, bagaimana cara mengenali siapa audiens Anda, siapa yang jadi pendengar Anda di presentasi hari itu, ya. So what you need to understand is tadi ada satu, who are you, how to tell someone about you, how to tell someone about your job and your position, and then what topic are you going to present, dan topik apa yang harus kalian bawakan. Nah, menceritakannya bagaimana, mengawalinya bagaimana, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum? Oke. Ini saya mau tanya, Miss. Teman-teman tolong dicatat ya. Apa? Saya mau tanya. Ya, silakan. Semisal kalau kita belum bekerja, Miss, itu bagian pekerjaan itu diganti dengan apa, Miss? Diganti dengan businessman or businesswoman atau entrepreneur, wirausaha bisa. Baik, Wirausaha bisa. Ya. Sekaligus memvisualisasi diri sendiri, semoga di masa mendatang benar-benar jadi businesswoman yang berhasil. Oke. Sebentar saya mau kasih kalian tunjuk satu aplikasi ya guys. So guys, saya mau kasih tunjuk kalian satu aplikasi yang nantinya akan membantu tugas kalian. Jadi di sini ada, coba kalian nanti di Play Store atau yang menggunakan iPhone silakan di apa namanya App Store-nya, cari Selfie. Namanya Selfie. Selfie. SELFI. Tolong dicatat ya.
Oke, sudah ya. Jadi lambangnya nanti ini teman-teman, selfie. Oke, seperti yang tadi kalian baca di sini, selfie itu adalah teleprompter kamera. Teleprompter kamera itu maksudnya adalah kamera sekaligus teleprompter. Gimana ketika kalian tahu prinsipnya teleprompter nggak? Nggak tahu, Mem. Oke, jadi kalau dalam siaran berita baik di stasiun TV, CTV, semua ya, atau bahkan acara-acara infotainment, yang namanya presenter itu pasti membawa remote. Ya, remote ini fungsinya adalah untuk mempercepat atau memperlambat jalannya teks. Jadi mereka sebetulnya itu dituntun oleh teks. Mereka ngomong lancar banget itu menggunakan teks. Teks itu ditampilkan di layar bisa layar LCD atau apa ya, ya semacam TV gitu, untuk bisa running text, jadi ke atas gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika presenter itu tidak hafal dengan teks yang akan dibacakan, dengan berita yang akan dibacakan, maka mereka akan menggunakan tuntunan dari teleprompter itu. Let me show you, kalau kalian kelihatan ya di sini. Nanti bisa dicoba di rumah. Bisa dicoba saat hari tidak tidak nge-zoom, kalau kalian sudah menggunakan Zoom. Jadi kalau ini, sorry ya guys, waduh nggak kelihatan. Sorry. Nanti dicoba sendiri intinya. Jadi teleprompter itu adalah dia mostly bisa menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Tapi kalau kebutuhan kalian adalah untuk bisa selfie, merekam diri sendiri, selfie kamera dengan kamera depan, dengan teks yang ada di layar HP kalian. Lalu, apa hubungannya dengan kelas ini? Nanti untuk tugas presenting, delivering a presentation ini adalah saya minta kalian untuk bisa membuat satu video, di mana video tersebut adalah untuk mendeskripsikan sesuatu dengan bantuan aplikasi tersebut. Oke. Disimpan dulu aplikasinya, dicoba-coba aja dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya, jadi dengan bantuan aplikasi tersebut, kalian bisa membuat satu video, ya, di mana video tersebut tugasnya nanti misalnya share setelah delivering a presentation part 2. Jadi sekarang latihan dulu sama aplikasinya. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Setelah kalian memahami penggunaan selfie tersebut, penggunaan aplikasi tersebut, buatlah introduction. Buatlah satu introduction. Nggak usah panjang-panjang ya, 1 menit aja. 1 menit aja itu singkat ya. 1 menit berisi tentang introduce yourself, your job, your position, and responsibility. Ya, seperti materi malam hari ini, silakan dibuat satu video menggunakan selfie. Gitu ya. Nanti pengumpulannya bisa lewat Edmodo, nanti bisa di-upload. 1 menit aja. Kalau kurang dari 1 menit pun tidak apa-apa, yang penting tercover semuanya. Gitu ya. Maksimal 1 menit, karena 1 menit itu sudah berat nanti pas upload. Oke, misal cuma 30 menit nih, boleh nggak? Boleh. Asal tercover semua yang bisnya ajarkan malam hari. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Silakan nanti bertanya di grup, ya.
Di grup langsung tanya, nggak usah perwakilan siapa-siapa, langsung tanya. Supaya apa? Kalau tanya satu, tahu semuanya. Mengerti maksudnya ya? Jadi gunanya grup itu, kalau kalian punya pertanyaan secara personal, dan itu mungkin akan membantu yang lain, nggak usah perwakilan, langsung tanya di grup. Ya, fungsi misinya untuk membuat grup itu adalah kalian tanya sendiri, nggak usah perwakilan ya. Oke, bisa dipahami malam hari ini? Nah, itu Miss. Oke, sebentar saya mau buka chat ini, siapa yang chat. Miss, aplikasinya nggak ada Miss Lo. Kamu pakai apa? Ada kok, Rusli? Miss. App Rusli Store, pakai apa, Rusli? App Store, iPhone. Nggak ada gambar yang Oke, kayak. saya ceritakan. Selfie teleprompter nggak ada? Nggak ada, Miss. Malahan yang lain. Gambar-gambar yang lain. Oke. Telepon, video. Kebanyakan Oke, nggak. oke. Oke, Rusli, ini aja alternatifnya ya. Karena saya juga tidak menggunakan iPhone, mohon maaf. Jadi Rusli silakan menggunakan aplikasi yang serupa. Gitu ya. Menggunakan aplikasi yang serupa. Intinya, aplikasi tersebut adalah video teleprompter. Teleprompter itu kan saya jelaskan tadi adalah aplikasi atau alat yang digunakan untuk running text ke atas. Running text ke atas. Jadi kamu input atau submit teksmu, teksnya nanti bisa diatur kecepatannya, naik turunnya, terus habis itu besar kecil fontnya, jarak-jaraknya bisa diatur sendiri. Nanti kecepatan naiknya juga bisa diatur, gitu Rusli. Kalian atau teman-teman lain ketika tidak menemukan selfie, silakan mencari aplikasi serupa. Biasanya tidak membebani, harus selfie. Tapi karena misalnya sudah lama menggunakan selfie untuk beberapa kepentingan yang konten-konten dan lain sebagainya, itu cukup membantu dan cukup simpel, gitu ya. Jadi kalau yang lain menggunakan aplikasi yang lain dan tidak memberatkan HP-nya, silahkan. Tidak harus selfie. Itu ya Rusli ya. Siap, Miss. Oke. Gini aja, kalau Rusli tidak paham cara kerja selfie-nya, untuk semuanya aja silakan cari di YouTube. How to operate selfie teleprompter. Bagaimana caranya mengedit di selfie teleprompter atau bagaimana. Pokoknya cari dulu cara kerjanya di YouTube, kalian bisa cari alternatif aplikasi yang lain. Gitu. Jadi ini mohon maaf sekali misalnya harus mengawali untuk mengakhiri maksudnya. Kita akhiri lebih awal maksudnya. Untuk misalnya mau hadir di rapat anak-anak himpunan mahasiswa manajemen. Jadi hari ini pembentukan organisasi baru di STI Pemuda namanya Himaman kalau nggak salah ya. Saya juga nggak paham. Jadi nanti saya hadir di rapatnya untuk bisa rapat dengar pendapat apa aja program kerja himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk malam hari ini. Misnya akhiri. Kita silakan dibuka kameranya, kita screenshot. Wah, Rusli, Masya Allah. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, saya catch ya. On 3, 2, 1, smile. Okay guys, thank you so much for your attention. See you next week on delivering a presentation part 2. Silakan dibuat videonya untuk yang part pertama ini, pembelajaran part pertama ini, nanti waktunya adalah video ya. Silakan menggunakan selfie minimum ya 30 detik, maksimal 1 menit, silakan dibuat videonya. Tanpa memberatkan, nanti apa-apa aja yang tidak jelas silakan ditanyakan di grup. Disini akhiri. Terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you next time. Welcome. Good evening, guys. Take care. Izin live ya. Okay, Miss.